Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dengan dosen pengampu Ratih Purnama Pertiwi, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan materi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran, kita perlu memikirkan materi atau bahan pelajaran, apa yang perlu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang kita inginkan. A. Hakikat materi pembelajaran. Bahan atau materi pelajaran atau learning material adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi 3: pengetahuan, kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan psikomotorik. B. Sumber materi pembelajaran. Sumber belajar merupakan informasi atau materi pelajaran yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa belajar sebagai perwujudan kurikulum. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai tempat atau lingkungan sekitar, benda, orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik dalam melakukan proses perubahan tingkah laku. Dari pengertian tersebut, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan. Yang kedua, benda. Yang ketiga, orang. Yang keempat, buku. Yang kelima, peristiwa dan fakta. C. Pengemasan materi pembelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada anak didik untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, data atau fakta, konsep, dan lain sebagainya. Menurut Wina Sanjaya, mengembangkan agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat bermakna adalah sebagai berikut. Yang pertama, novelty, artinya sesuatu pesan akan bermakna bila bersifat baru atau mutakhir. Yang kedua, proximity, yang artinya pesan yang ingin kita sampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Yang ketiga ada concrete, artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Yang keempat ada humor, artinya pesan yang akan kita sampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu yang cenderung dan lebih menarik perhatian. Pengemasan materi dan pesan pembelajaran melalui bahan ajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu visual, audiovisual, ataupun cetakan. Macam pengembangan bahan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan bahan belajar mandiri. Bahan belajar mandiri perlu dikembangkan apabila dalam kegiatan pembelajarannya siswa belajar secara mandiri tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Bahan belajar mandiri mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kalimat yang mampu menjelaskan sendiri. Yang kedua, dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketiga, dapat dipelajari oleh siswa menurut waktu dan tempat yang dipilihnya. Yang keempat, mampu membuat siswa aktif melakukan sesuatu pada saat belajar, seperti mengerjakan latihan, tes, atau kegiatan praktik. Baiklah, itulah tadi pemaparan sedikit materi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena saya sendiri masih belajar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.